kemudahan. Yumkin huna hilmi, huna yumkin. Jika huna yumkin. Kaidah dari Imam Syafi'i apa? Yang sama dengan kaidah dari Imam Syafi'i apa? Kaidah ini sama dengan kaidah yang ungkapan dari Imam Syafi'i apa? Kalau sempit luas. Al-amru idza daqa ittasa. Suatu perkara kalau sempit jadinya luas. Nggak bisa berdiri. Ya sudahlah duduk itulah. Jadi jazakallah. Nggak bisa berdiri. Ya sudahlah duduk. Nggak bisa pakai air. Ya sudahlah pakai debu. Jadi urusan jika sempit malah luas. Nggak bisa puasa Ramadan. Ya udahlah nanti diganti. Jadi kalau sempit malah luas. Ini kaidah dari Imam Syafi'i. Kaidah dari Imam Syafi'i, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Kaidah dari Imam Syafi'i ini sama dengan kaidah yang kita pelajari sekarang. Kaidah yang ke-11. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Sekarang al-faidatu, faedah. Faedah bahasa itu notes, apa notes? Catatan. Al-faedah, faedah atau notes, catatan. Takhfifatu syar'i. Takhfifatu syar'i. Keringanan-keringanan syariat. Takhfifatu syar'i. Keringanan-keringanan syariat. Sab'atu anwa'in, ada 7 macam. Keringanan-keringanan syariat ada 7 macam. Al-awwalu, yang pertama, takhfifu isqatin, keringanan menggugurkan. Isqat, sakota yasqutu apa? Sakota yasqutu, jatuh. Jadi menjatuhkan. Jadi maksudnya menggugurkan. Apa lagi? Menjatuhkan, menggugurkan, menghilangkan satu makna. Isqatil jum'ati, seperti menggugurkan sholat Jumat. Karena apa? Corona. Iya, awal-awal kan sholat Jumat ya. Jadi itu namanya keringanan isqat. Namanya takhfiful isqat. Keringanan menggugurkan. Contohnya isqatil Jumat, menggugurkan sholat Jumat. Wal haji, dan menggugurkan haji. Sekarang ini saya lagi bersedih, lagi berduka cita. Allah antum doakan biar saya tetap terhibur. Karena jadwal berangkat haji sebenarnya tahun kemarin 2020, karena corona nggak ada keberangkatan haji. Ditunda tahun ini 2021. Nggak tahu juga kepastiannya karena pengumuman penerbangan Saudi, penerbangan internasional sudah dibuka kembali sejak tanggal apa itu ya waktu itu ya, kecuali 10 negara. Salah satu Indonesia, wah Masya Allah. Jadi sampai sekarang sudah berapa Syawal ya? 16 berapa? 15 Syawal sekarang. Sudah tengah-tengah Syawal, belum ada pasti ya. Akhirnya seragam baju belum saya jahit juga. Jadi sedih. Sedih sekali. Daftarnya sudah berapa tahun? Sudah 9 tahun yang lalu. Bil iskol. Nah, ini namanya gak berangkat haji. Padahal saatnya berangkat. Jadinya kan gak haji. Namanya apa? Takhfiful isqat. Tetapi semoga buat takhfiful isqat. Ya memang belum saatnya. Tapi kalau misalnya ada orang tua, dia berkewajiban haji, tapi nggak bisa berangkat. Gimana orang tua sepuh, sakit, tergeletak. Misalnya begitu. Padahal dia berkewajiban haji, kan nggak bisa berangkat.
Ya untuk dia gugur dalam artian gugur pelaksanaannya. Adapun tetap berkewajiban karena dia wajib memakai badal ya pengganti. Tapi yang dimaksud di sini adalah memang benar-benar gugur. Sholat Jumat gugur. Kenapa? Corona yang lalu. Sampai sekarang masih ada yang belum sholat Jumat. Masih ada loh. Atau belum tahu. Masih ada. Jadi sampai sekarang itu nggak keluar rumah. Lima waktu udah sholat Jumat nggak keluar. Di rumah terus. Karena khawatirnya terlalu tinggi. Ya bukan pada terlalu tinggi. Jadi memang demikian tingkat kekhawatirannya, mungkin dirinya juga ada sakit bawaan gitu ya. Jadi ketika keluar dirasa akan sangat membahayakan. Masya Allah di Thayyibah itu heboh di awal-awal saja. Tapi dari awal Thayyibah ini sholat yang rapat, masker kelihatan di awal-awal. Setelah itu ya slogan dari masker. Alhamdulillah, alhamdulillah gak ada yang sakit juga. Ada yang sakit. Seperti saya akan sakit, tapi jangan aja di rumah sudah. Kadang-kadang tahunya safar, padahal di rumah terus. Ya alhamdulillah minum probiotik, terus kalau pagi berjemur udah selesai. Ya, alhamdulillah. Ya memang lidah kayak mati rasa, gak merasakan apa-apa. Ini penciuman, gak mencium apapun nih. Wah ini indikasi ini. Harus usah sepan usah. Nanti malah masih jadi tutup, semua ditutup. Sekolah itu kan repot udah lah, gak usah lah, diem aja sudah. Alhamdulillah sehat. Nah, eh, kenapa Jumat gugur, haji gugur, kalau umroh bil a'dzar karena ada uzur-uzur. Bil a'dzar dengan uzur-uzur. A'dzar jama dari uzrun. Uzrun, uzroni, ada di antara uzur karena apa? Corona. Di antara uzur karena corona. Kira-kira apa lagi? Misalnya sholat Jumat bisa gugur. Hujan, apa lagi? Sakit, apa lagi? Musafir, bisa saja. Nah itu namanya keringanan. Padahal hukumnya kan wajib. Tapi keringanan. Keringanan ini namanya keringanan. Tafifu. Namanya keringanan. Tafifu iskot. Namanya tafifu iskot. Asani, sekarang yang kedua. Asani yang kedua. Tafifu tankisin. Keringanan pengurangan. Tankis, pengurangan. Kalau kurang apa kurang? Nakis. Antum nakis. Antum kurang. Nakis kam. Nakis kanan, nakis kam, nakis talata, nakis artinya kurang. Nakis, kalau tankis kurangan. Tahfifu tankis, keringanan pengurangan. Kal qasri, seperti sholat qasar. Zuhur selesainya berapa? 4. Karena untuk musafir dikasih keringanan berapa? 2. Isya 4 karena untuk musafir jadinya 2. Zuhur, asar 4 karena untuk musafir jadinya 2. Jadi keringanan namanya tahfifu tanqisin. Apa lagi contoh tahfifu tanqis? Apa lagi contohnya? Apa contohnya? Apa? Ada tahfifu tanqis contohnya? Yang keringanan sifatnya pengurangan. Belum nemu ya? Kita lanjut dulu. Asalisu yang ketiga. Asalisu yang ketiga. Tahfifu ibdalin. Keringanan penggantian. Kaibda di wudu, seperti penggantian wudu, wal ghusl dan mandi, diganti dengan apa? Bid tayammumi, dengan tayamum. Namanya takhfif ibdal. Ini takhfif ibdal, keringanan penggantian. Wudu, mandi, nggak bisa dilakukan. Oh, dapat keringanan.
Puasa mandi nggak apa-apa, puasa wudhu nggak apa-apa, dapat keringanan. Tapi ganti apa? Tayamum. Namanya tahfif ibdal. Tahfif ibdal. Wal qiyam fi shalah. Contoh lain, berdiri dalam sholat fil qu'ud. Berdiri dalam sholat fardu hukumnya apa? Bukan wajib, rukun. Berdiri dalam sholat itu rukun. Bukan wajib sholat, tapi rukun sholat. Kalau enggak berdiri enggak sah dalam sholat fardu. Tapi asam urat, parah asam uratnya. Asam urat parah itu sampai nggak bisa berdiri ya. Nanti berasam urat, jangan. Ada teman asam urat itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain di kasur tok. Bukan sekedar telapak kakinya, tapi persendian yang lainnya sampai lututnya. Jadi di kasur tok. Sekarang saya asam urat, tapi di telapak kaki sekitar jari jemari situ. Jalannya deglat-deglat sedikit. Saya nanti meminta tolong bawain sepeda motor nambah. Habis ini, tak kuat jalannya. Nah, nggak bisa berdiri karena asam urat. Ya usah, nggak usah berdiri. Apa? Duduk. Nah, berarti tapi tahdif apa? Tahdif wal ibtijar dan rebahan. Berdiri nggak bisa, duduk pun mungkin nggak bisa. Terus gimana sholatnya? Ya usah berdiri, nggak usah duduk. Rebahan. Jadi diganti rebahan, namanya tahdif ibdal. Ibtija artinya berbaring ya. Ibtija artinya berbaring. Kalau antum melihat teman antum di kasur terus, ibtija iman. Rebahan terus. Nah, rebahan terus. La tabboji, jangan rebahan terus. Au al-ima. Al-ima itu bersandar kalau nggak salah ya. Gitu. Boleh nggak sholat bersandar? Nggak boleh. Tapi kalau nggak bersandar jatuh, ya sudah. Nggak usah berdiri di tangga. Nah, qasyam, nggak bisa puasa. Gimana? Berarti bayar fidyah. Qasyam dan puasa bil it'am dengan memberi makan. Memberi makannya berapa? Setiap hari berapa? Ya satu porsi. Satu porsinya berapa? Ya tergantung dia kebiasaan makannya. Kalau dia kebiasaan makan sehari-hari, ya kadang lele, kadang ayam, kadang sapi, kadang onta, kadang apa lagi, opor, kadang otaknya sapi, otaknya kambing, ya kurang lebih pertengahannya. Jangan biasanya makan-makan dengan lauk ini, begitu ngeluarin video, pecel sama peyek, jangan. Tapi kalau orang sehari rata-rata pecel payah, ya itu yang dikeluarkan. Jadi sesuai dengan kebiasaannya. Termasuk berasnya. Berasnya biasanya beras apa? Premium atau medium? Oh, premium paling tinggi lagi itu yang dikeluarkan. Itu dia. Jadi satu porsi. Boleh langsung sehari. Jadi 30 hari nggak bisa puasa. Karena sepuh, nggak mungkin bisa puasa. Kemudian ngumpulin dalam satu hari 30 orang, kasih 30 piring, boleh? Boleh. Boleh setiap hari juga boleh. Kalau misalnya nggak dengan makanan tapi dengan beras, berapa? 1,5 kilo beras, setengah 1,5 kilo, 1,5 kilo beras. Tapi kalau 30 hari berapa? 45 kilo. Nah, lanjut. Jadi wasiyami bil it'am, dan puasa dengan makanan. Namanya tahfif apa? Tahfif ibdal. Arabi yang keempat.
Tabi' yang keempat. Tahfifu takdimin. Keringanan mengedepankan atau keringanan memajukan. Keringanan memajukan. Keringanan memajukan. Al-jam'i, seperti sholat jamaah. Sholat jamaah zuhur dan asar dikerjakan di mana? Zuhur. Jadi zuhur dan asar dikerjakan di zuhur. Loh, padahal loh, sholat itu sudah ada waktunya, zuhur di zuhur, asar di asar. Tapi dalam suatu kondisi atau boleh sholat asarnya dimajukan di zuhur. Jadi nanti pas datang waktu asar itu nggak usah sholat karena sudah dimajukan di zuhur. Ini namanya takhfif, keringanan. Keringanan namanya keringanan apa? Takdim. Keringanan keringanan takdim. Takhfif takdim. Kemudian wa taqdimiz zakati alal hauli. Memajukan zakat atas haul. Boleh zakat dimajukan? Zakat boleh dimajukan? Boleh. Dalam kondisi yang memenuhi syarat, zakat boleh dimajukan. Padahal yang namanya zakat itu harus sesuai dengan haulnya. Misalnya Mas Fahri melihat hartanya setiap tanggal berapa? Melihat hartanya setiap tanggal berapa? Awal bulan apa? Muharram. Misalnya 1 Muharram. Wah, 1 Muharram ini uang saya mencapai 100 juta. Capai nisab? Capai dong. Ya, nisabnya uang itu kan 85 gram emas. 85 gram emas. Katakan 1 gramnya berapa? Ya? 700. 1 gramnya 700. 85 gram kali 700 berapa? Ingat-ingat cepat. Hah? Hah? 70 juta. Nah, kalau aku punya uang 100 juta kan sudah melampaui kan, mencapai nisab berarti kan. Wah, 1 Muharram uang saya mencapai nisab. Lihat 1 Muharram yang akan datang. Masih nilainya 100 juta bahkan lebih keluar di zakat. Lihat 1 Muharram yang berikutnya. Jadi 40 juta, oh gak ada zakat. Karena kan nisabnya 70. Berarti Muharram yang 1 hari itu gak ada zakat. Lihat 1 Muharram yang berikutnya, oh jadi 500 juta. Jadi ini harta itu dilihat setiap tanggal berapa dia memulai nisab, kemudian tunggu 1 tahun ke depannya. Jadi nisab dan haul. Nah, boleh nggak dimajukan? Boleh. Kalau kondisinya dibutuhkan. Misalnya, Mas Fahri, dari 1 Muharram, saya lihat harta, mencapai nisab 700 juta. Kamu melampaui nisab 700 juta. Saya akan keluarkan berapa persen? 2,5%. Tapi sekalian merapel 1 tahun setahun setelahnya. Berarti saya akan keluarkan untuk 2 tahun sekaligus. Untuk yang sekarang dan untuk 1 tahun berikutnya kan begitu. Untuk sekarang berarti kan umur 1 tahun ke belakang dan ditambah 1 tahun yang berikutnya. Berarti 2,5% kali 2 boleh. Kalau memang kaum muslimin sangat membutuhkan dan dimajukan hanya 2 kali lipat saja seperti ini. Tidak boleh 3 kali lipat, nggak boleh. Nggak boleh. Ini namanya takhfif, keringanan. Keringanan apa? Takhfifu takdim. Karena dibutuhkan. Misalnya kaum muslimin sangat butuh sekali uang karena keadaannya yang bagaimana, maka orang yang berzakat merapel sekalian, memajukan. Ya, boleh. Tapi hanya memajukan untuk 1 tahun.
Mas Uul melihat hartanya setiap kapan? Setahun sekali. Ya setahun sekali pasti. Di bulan Februari. Oh nggak boleh. Harus hijriah. Harus hijriah. Nggak boleh dengan harus hijriah. Jadi uang kasnya, komoditi perdagangannya, emas yang disimpan, apalagi saham-saham di perusahaan, ya dan seterusnya lihat semuanya setiap tanggal. Nah, semoga kita semuanya adalah orang-orang yang banyak mengeluarkan zakat. Amin. Jadi kalau berdoa jangan doa minta kaya, tapi itu berdoa agar banyak mengeluarkan zakat. Karena kalau berdoa agar banyak mengeluarkan zakat pasti orang kaya. Tapi kalau misalnya doa jadi orang kaya belum tentu bisa mengeluarkan zakat. Bakhil, pelit dan yang lainnya. Yang nanti hartanya akan menjadi menyetrika tubuhnya. Dan juga akan menjadi ular berkepala botak. Ular berkepala botak akan menyiksanya di neraka. Jadi berdoa kepada Allah agar dijadikan orang yang banyak mengeluarkan zakat. Jangan berdoa agar menjadi orang yang banyak harta, jangan. Nah, lanjut. Apalagi tadi apa? Wa taqdimi zakati alal hauli. Memajukan zakat alal hauli atas 1 tahun yang akan datang. Berarti 2 kali lipat. Ya. Wa zakatil fitri di Ramadan. Memajukan zakat fitrah di Ramadan. Zakat fitrah itu kapan? Zakat fitrah seharusnya kapan? Dimulainya kapan? Ketika masuk 1 Syawal. Ketika masuk 1 Syawal itu kapan? Hari ini nih, hari puasa terakhir. Nanti maghrib lebaran. Berarti maghrib nanti 1 Syawal itu mulai zakat fitrah. Ketika maghrib 1 tahun itu mulai. Berakhirnya sebelum sholat Id. Tapi boleh dimajukan. Boleh dimajukan. Berapa lama ke depan? Berapa lama? Dimajukannya berapa jauh? Sehari atau 2 hari. Jadi 2 hari lagi Id, boleh zakat fitrah. 2 hari lagi Id, boleh. Tapi kalau memajukan lebih dari 2 hari nggak boleh. Pelanggaran-pelanggaran di banyak tempat. Naruh beras, masih sepekan lagi. Naruh beras, masih 8 hari lagi. Pelanggaran itu belum boleh mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan ketika 1 Syawal. Maghrib itu berakhir sebelum sholat Id itu waktunya. Kalau mau dimajukan karena ada suatu hal mesti memajukan, majukanlah sehari 1 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Ada orang yang mau pulang awal sehingga 7 hari sebelumnya naruh beras. Ya silakan, tapi akadnya harus benar. Titip. Misalnya siapa yang kemarin di sini? Mas Ridwan, malam lebaran di sini ya. Mas Ridwan, ente nanti malam lebaran di sini. Iya. Anak titip Mas Ridwan sama ente, nanti dikeluarkan pas malam lebaran. Soalnya anak mau pergi nih jauh. Boleh? Akadnya apa akadnya? Titip, bukan mengeluarkan zakat fitrah. Tadi Mas Ridwan mengeluarkan pas malam lebaran. Titip. Demikian pula banyak orang WhatsApp ke kita. Saya mau zakat fitrah, kirim duit. Nggak boleh dengan duit. Zakat fitrah mesti dengan beras. Terus gimana kan sudah transfer? Ya gini, antum menyampaikan akad kepada saya, titip untuk dibelikan beras. Harga di akad titip untuk dibelikan beras, kemudian pas malam lebaran, tak belikan beras, kita keluarkan di situ. Kemarin terkumpul banyak malam lebaran, terkumpul banyak. Antum sempat bawa pulang nggak? Itu nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Kenapa nggak apa-apa?
Iya, baik. Ya, yang lain saja. Ada juga tuh bagi. Sampai mana baginya? Antum ikut bagi. Iya. Oke, bagi di sini aja. Bantu di sini aja. Yang bantu angkat. Bantu kata angkat. Yang nganterin Ati sama Pasunat. Abdullah. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Jadi wazakatil fitri fi Ramadan. Jadi mengeluarkan zakat fitrah di Ramadan. Jadi dimajukannya di Ramadan. Itu pun sehari atau 2 hari. Wal kafarati 'alal hinsi, dan kafarah atas pelanggaran sumpah. Kafarah atas pelanggaran sumpah. Saya belum paham keterangannya, tapi maknanya demikian. Wal kafarati 'alal hinsi. Kafarat bayar denda atas pelanggaran sumpah. Oh, dibajukan gimana? Saya nggak paham. Atau bersumpah atau melanggar, bayar kafaroh. Kafarohnya memberi makan 10 orang miskin. Melanggar sumpah, saya bersumpah. Sumpah apa, Mas? Dilanggar. Oh, melanggar sumpah. Bayar kafarat. Kafarat itu membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, puasa 3 hari, kan pilihannya itu ya. Tapi kemudian di sini dimasukkan dalam contoh tahfif takdim, keringanan memajukan. Saya belum bisa menjelaskan. Kasih tanda, nanti ditanyakan. Kasih tanda, nanti ditanyakan. Al-Khamis, yang kelima. Al-Khamis, yang kelima. Tahfifu ta'khirin, keringanan mengakhirkan, keringanan menunda. Keringanan menunda. Kal jami, seperti jamak. Sholat duhur dikerjakan di waktu apa? Duhur. Sholat asar dikerjakan waktu apa? Asar. Jadi sholat itu kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sudah ditetapkan waktu-waktunya. Sholat sesuai dengan waktunya. Tapi itu boleh sholat duhur di waktu asar, boleh? Boleh. Atau sholat maghrib di waktu isya, boleh? Boleh. Ketika kapan? Safar. Selain safar apa? Sakit. Yang tidak memungkinkan untuk sholat setiap waktunya. Karena berat. Kapan lagi? Kapan lagi? Hujan. Kapan lagi? Kecapean bisa termasuk. Pura-pura capek itu. Enggak. Memang sholat memakan energi seperti angkat batu. Sholat. Enggak. Lupa. Lupa. Perang. Lupa. Lupa nggak dibahas. Sudah arwah maafan. Udah karena dimaafkan namanya lupa. Kapan lagi? Hah? Mungkin dia tidur terus. Iya, namanya ketiduran. Ketiduran kelupaan nggak dibahas. Karena ketiduran kan, kufi al-qalam. Diangkat pena, nggak ada catatan orang lupa dan orang ketiduran, nggak ada. Waktu tidur marah-marah, gibain orang juga nggak dosa. Waktu tidur baca Quran juga nggak ada pahala. Apa lagi? Dan perkara-perkara yang menyulitkan kalau dikerjakan sholat sesuai dengan waktunya, maka boleh. Contohnya apa? Contoh yang paling faktual zaman sekarang apa?
Hah? Ujian apa? Ujian di kampus? Hah? PTN. Itu yang ngatur panitianya, diatur biar jangan nabrak waktu, gampang itu. Jangan waktu Allah disesuaikan dengan waktunya orang. Waktunya orang sesuai dengan waktunya Allah. Tetapi yang kita minta itu benar-benar nggak bisa kecuali harus dengan dijamak, baik takdim atau takhir. Sekarang contohnya takhir ya, ditunda. Jaga orang sakit mungkin. Hah? Jaga orang yang sakit. Ngoperasi. Nah, dokter ngoperasi. Operasi itu bisa operasi jantung bisa berapa jam? 7, 6. Bisa 6 jam, 7 jam, 12 jam. Iya. Wong dokter jantung cerita ke kita mulainya dari jam berapa, selesainya menjelang subuh. Sudah begitu ditutup, dijahit, ada kasak ketinggalan di dalam, bedah lagi. Ya kan manusia. Nah, jadi semacam itu bisa. Kamu tak tinggal ya, tak sholat dulu. Ya kan mungkin. Ya karena pasiennya juga mati artinya apa? Dibius kan. Tapi nggak mungkin ditunda, nggak mungkin ditunda, harus berkelanjutan terus. Jadi dokter itu mulia sekali. Dan tentu mulia sekali. Jadi kita mengenal dokter, dia 5 aset dokter Indonesia untuk urusan kembar siam. Kalau misalnya ada bayi kembar siam, pasti yang turun 5 dokter ini. Jadi 5 apa berapa gitu? Sekitar itu. Dia suka-suka bersyukur kita sudah berhasil memisahkan 2 anak gitu ya. Kan yang jantung yang menyatu dijadikan 2. Insya Allah ya, insya Allah. Dan Masya Allah, beliau ini pionir sunnah di rumah sakit Pak ya. Nah, nanti sore jadwal kajian dengan beliau. Habisnya berapa kalau seperti itu? Itu kan mahal sekali alatnya dan yang lain ya. Mahal dan belum lagi ilmunya. Nah, lanjut. Jadi kalau dokter malam misalnya sampai 4 waktu ya, misalnya sampai 4 waktu, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, ya sehingga harus ditakdim atau ditakhir. Nah ini yang disebutkan contoh apa? Takhir, takhir, keringanan, penundaan. Zuhur mestinya dikerjakan di waktu zuhur, tapi boleh di waktu asar. Kapan antum mentakdim dan kapan antum mentakhir? Yang jelas dua-duanya boleh. Yang jelas dua-duanya boleh. Saya mau bertanya kepada antum, siapa yang pernah naik kereta? Antum kan nggak pernah. Kalimantan ada kereta. Ya, antum naik kereta ke Jakarta misalnya. Antum baiknya sholat di kereta apa di takhir nanti ketika turun? Itu ke Jakarta nih, dari Surabaya ke Jakarta. Baiknya sholat sesuai waktunya di kereta, sesuai dengan waktunya. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, atau digabung tapi di kereta, atau nanti nunggu turun. Kenapa nunggu turun? Kenapa nunggu turun? Biar sholat dengan semestinya. Ya,
berdiri, ruku semestinya, maka nunggu turun. Kecuali kalau di kereta bisa dengan semestinya ada musolanya, gitu. Kalau misalnya nggak ada, terus jamaah takhir saja, nanti biar bisa sholat sesuai dengan semestinya. Soalnya Nabi tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Nabi sholat di kendaraan itu sholat sunnah. Tapi bukan berarti nggak boleh sholat wajib di kendaraan dengan cara duduk karena memang bisa itu, bukan berarti nggak boleh. Tapi yang utama adalah turun biar dengan semestinya. Dan sholat dengan duduk itu kan karena apa? Karena darurat. Kita tahu berdiri itu rukun. Ketika untuk nunggu turun bisa, ya nanti nunggu turun. Kecuali kalau nunggu turun nggak bisa. Kenapa nunggu turun nggak bisa? Waktunya habis. Kalau nunggu turun waktunya habis, baru sholat di kereta. Saya selalu begitu. Kalau nunggu turun waktunya habis, ya sudah sholat di kereta sambil duduk. Kecuali kalau ada musolanya kita ke musolanya. Tapi di musolanya nggak ada, kalau nunggu turun waktunya habis ya sudah sholat sambil duduk. Jadi nggak bermudah-mudahan. Karena berdiri itu hukumnya rukun. Kita selalu nanya kereta, apalagi kereta sekarang itu kan rapi ya. Atau naik kereta sekarang apa dulu? Sekarang itu rapi. Dulu itu namanya kereta, ya Allah, yang ekonomi ya, nggak ada istilah tiket, tulis masuk betul, masuk, sampai nggak ada tempat duduk yang gini beri. Itu zaman kereta belum rapi, kan rapi, Masya Allah. Dan ada tempat sholatnya meskipun hanya untuk 2 orang. Biasanya di mana? Di belakang di mana? Di sampingnya restorasi biasa. Kasih bocoran. Kalau naik kereta ke sampingnya restorasi. Kalau pesawat tertentu yang ada musolanya. Etihad biasanya ada. Saudi ada. Sholat sambil semestinya. Nah, baik. Jadi ini tahfifu ta'khir. Keringanan penundaan kal jam'i seperti sholat jamaah wa ta'khiri Ramadan lil marid, dan menunda Ramadan untuk yang sakit. Sakit tidak bisa puasa Ramadan, ditunda kapan? Di Syawal atau setelah Syawal. Namanya takhir, apa namanya takhfif? Takhir. Apalagi wal musafir, puasa Ramadan karena dia musafir sehingga nggak puasa. Musafir boleh nggak puasa? Boleh. Berat kalau puasa, tunda nanti di koto setelah Syawal boleh. Antum pernah musafir nggak puasa? Gak enak sekali. Ya, soalnya nggak berat gak apa, makan gak enak sekali. Kecuali sakit, apa karuan, musafir mabok karuan. Kalau nggak ada masalah, pas saja lebih baik. Kemudian apa? Wa ta'khiri sholati fi haqqi mustahilin. Menunda sholat bagi haknya orang yang sibuk. Seperti apa sibuk? Ya tadi operasi pasien. Di sini contohnya apa? Bin qadhi ghariqin, dengan menyelamatkan orang tenggelam. Berusaha menyelamatkan orang tenggelam. Wah ini sudah zuhur, tak tinggal dulu ya. Tambah kita tenggelam. Ya ditunda nanti di asar. Yang penting yang tenggelam bisa diselamatkan dulu. Wah ini sudah zuhur, kita sholat zuhur dulu. Tenggelam tambah semakin nggak tertolong dong. Nah ini contohnya bin qadhi ghariqin, dengan menyelamatkan orang tenggelam sehingga sholat boleh ditunda waktunya sampai keluar sholat ya keluar sholat, berarti ditakhir, jam'u takhiri, jama' takhir. Zuhur dikerjakan di asar. Namanya takhir apa? Takhir, takhir. Apa lagi? Au nahwihi, atau yang lainnya minal a'dari, daripada udzur-udzur, atau contoh-contoh yang lainnya, kasus-kasus yang lainnya yang merupakan udzur sehingga sholat harus ditakhir, boleh.
Tukang parkir. Hah? Tukang parkir. Tukang parkir, gantian. Wah ini kalau ditinggal ada maling, ya tukang parkir kan dua. Kalau cuma satu. Hah? Satu, kunci pagernya sholat. Gak ada pagernya, bikin. Pokoknya jangan bermudah-mudahan ya. Boleh nggak security ninggalin sholat Jumat? Nah ini kan keluar dari pembahasan. Soalnya dia bilang parkir. Boleh nggak security nggak sholat Jumat? Ya boleh kalau harus jaga. Tapi kalau nggak sholat Jumat terus itu perkara. Nah caranya gimana? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Dia kan nggak sendirian. Dia akan ada giliran. Sehingga digilir biar jangan sampai yang nggak sholat Jumat itu terus. Kecuali yang nggak sholat Jumat itu terus nggak boleh. Diatur sehingga orang sholat Jumat. Tapi suatu saat dia giliran jaga sehingga nggak sholat Jumat. Jadi jangan terus-terusan Ridwan terus. Jangan seperti nggak boleh. Pesantren kita belum butuh security ya. Soalnya ada WhatsApp terus. Bah, nggak butuh security, bah. WhatsApp terus. Belum. Nanti kapan-kapan yang lagi, bah, nggak butuh security, bah. Belum. Nanya lagi. Belum ya, belum butuh ya. Malah security kalau bisa belum sendiri. Di pesantren security mahasiswa santrinya sendiri. Saya mondok dulu dalam waktu tertentu di bagian security. Jadi jaga mulai pada Isya sampai sholat subuh. Ya, bagian dalam waktu berapa kali? Bagian seluruh santri bagian. Jadi nggak ada pesantren saya dulu mondok ada 10, nggak ada. Belas satu security pun, padahal santrinya 4.000. Nggak ada security, belas. Punya santri semuanya. Diatur. Dan nggak ada alasan saya hari Sulail ronda malam, jadi nggak perlu mengerjakan, nggak ada alasan. Dipukul tetap dipukul, kenapa ngerjakan? Jadi bukan alasan karena ronda, karena security, karena jadi security, kemudian nggak mengerjakan, nggak ada alasan. Apa mengerjain? Ya sudah nggak bisa alasan. Berhukuman. Nah, ada sisi untung yang lainnya apa? Jadi setiap malam itu kira-kira 200 orang yang jaga. Dari santri 4.000, setiap malam 200. Dua orang, dua orang, dua orang. Nanti yang agak berat 3 orang atau 4 orang. Setiap malam 200. Yang diuntungkan apa lagi? Yang diuntungkan apa lagi? Wah, cuma tergambar. Yang diuntungkan apa lagi? Yang namanya orang jaga malam itu butuh kopi apa enggak? Kopi, cemilan. Jadi menguntungkan kantin. Menguntungkan kantin pondok. Makanya penghasilan kantin itu sebulan bisa 70 juta. Orang security pasar harus jaga agar minum kopi. Kopi. Nah, lanjut. Atau nanti mau jadi security. Atau security-nya musiman saja. Nanti kalau ada itu ada jaga kambing. Sama sapi. Ya, jadi ya. Lanjut. Asadis yang keenam. Takfifu tarkhisin. Keringanan rukhsah. Rukhsah itu apa? Rukhsah. Kemurahan. Rukhsah itu bahasa antum, bahasa antum. Rukhsah bahasa antum apa? Bahasa antum rukhsah. Eh? Rukhsah. Hmm? Dapat rukhsah nih. Dapat rukhsah nih. Nah, dapat rukhsah nih. Permaafan.
Ya sini terjemah bebas. Rukhsah permaafan. Kata kasolatil mustajmir. Orang yang sholat yang ceboknya dengan batu. Cebok dengan batu boleh apa enggak? Boleh. Karena cara cebok itu ada berapa? Aku nggak pernah cebok ya. Cara cebok ada berapa? 3. Yang pertama, yang paling utama batu dulu kemudian air. Yang paling utama. Yang kedua dengan air saja. Yang ketiga dengan batu saja. Yang paling utama adalah yang menggabungkan keduanya. Seandainya harus memilih salah satu yang lebih utama dengan air. Gitu ya. Mau dengan batu nggak apa-apa. Misalnya di antara antum, wah ini toibah nggak ada airnya, hemat-hemat pakai batu semuanya. Ya silakan saja. Boleh. 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 Gimana dirasakan di tempat keluar kotoran ketika kita pakai sarung kalau kalau kita ceboknya pakai batu? Ada rasa risih-risih gitu ya. Bersihnya lebih bersih air, tapi syarat menyatakan itu suci. Jadi nggak boleh untuk mengatakan nggak suci. Itu syariat menyatakan suci. Meskipun secara dirasakan lebih bablas hilang dengan air kan gitu ya. Tapi secara itu suci sehingga ini namanya rukhsah. Keringanan rukhsah, takhfif rukhsah. Kasolatil mustajmir ma baqiyatin najwi. Ini sholatnya mustajmir bersama dengan sisa najwi apa najwi? Buka dulu apa najwi? Apa najwi? Ya sisa kotoran. Jadi kan sudah dipastikan nggak sebersih dengan air, nggak sebersih air. Itu sudah dipastikan. Berarti kan masih ada sisa kan begitu. Tapi secara sah dihukumi suci. Nah, itu namanya rukhsah, takhfifur rukhsah. Antum pernah cebok dengan cebok, kan cebok ada depan ada belakang. Cebok depan dengan batu pernah? Nggak pernah. Nggak hebat bukan petualang antum. Orang kalau petualang kemana-mana air terbatas ya. Kalau digunakan untuk cebok airnya nanti antum nggak minum. Antum cari tempat menyendiri, buang air kecil di situ, cebok pakai batu. Suci? Suci. Mungkin dirasa, oh kayak kurang bersih. Ya bisa jadi kayak kurang bersih. Tapi secara saat itu adalah, secara saat itu sudah suci. Namanya tahfifun rukhsah. Kalau misalnya dengan batu nggak bisa pakai apa? Apapun yang fungsinya bisa seperti batu. Tisu dikepel-kepel-kepel gitu ya. Tisu digelinding-gelinding kan jadi kayak batu. Apalagi daun ya, brek daun pisang. Karena tuh naik gunung kan, mendaki gunung kan, ada daun pisang, brek gitu. Itu bukan petualang ya, itu bolang enggak? Bolang atau bolang? Bocah petualang. Ya, Alvaro itu kalau sudah pulang ke kampung, maunya itu ke sungai, ke sawah. Senang banget, sungai, sawah, turun ke lumpur gitu ya. Orang-orang lihat, kok aneh ya, orang-orang desa lihatnya aneh, tapi dia tuh nggak pernah kayak gitu di sini. Di sini adanya halaman kayak gini, nggak ada turun ke sungai, sawah, nggak ada. Apalagi wasyurbil khamri lil lil wussah. Apa wussah? Minum khamr untuk wussah itu apa ya? Apa wussah? Oh, ganjel di sini namanya apa?
Sudah. nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Dan yang bisa hanya dengan minum khamar baru bisa. Misalnya dengan seperti itu. Ini tersedekah kalau misalnya, oh, keluarga bisa masuk nggak bisa, oh mati ini ya. Jadi karena ganjel, busuk. Apa selain bahasa Indonesia yang apa yang ini ganjil apa? Nyangkut. Nyangkut, nyangkut nggak bisa masuk, bisa keluar. Dan yang bisa memasukkan itu homer. Kalau memang ada kasus semacam itu, boleh. Namanya tahfif apa? Rukhsah. Saya bilang tuh jangan kemudian menyalahgunakan kitab ini. Kesedap beli homer. Ngawur. Jangan menyalahgunakan. Kacau. Waklin najasa ditadawi. Makan najis untuk berobat. Jadi ini contohnya begitu ya, makan najis untuk berobat. Meskipun saya nggak sependapat. Tapi ini contohnya di sini. Karena Nabi menyatakan Allah tidak menjadikan obat dari sesuatu yang najis. Jadi nggak ada obat dari sesuatu yang najis, nggak ada. Itu Nabi nyuruh orang yang meriang demam minum, ya berarti kencing nggak najis dong. Karena Nabi mengatakan Allah tidak menjadikan obat dari sesuatu yang najis. Dalam kenyataannya Nabi nyuruh orang yang demam dikasih kencing onta. Berarti kencing onta tidak najis karena Nabi mereka menjadikannya obat. Gitu. Kan pernah antum rame-rame dulu kalau pernah tahu. Jadi kencing berobat dan kencingnya sendiri. Kencingnya sendiri diembunkan, ditaruh di atas genteng kan jadi ngembun, diminum untuk obat. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini saya nggak sependapat dengan contoh ini, tetapi seandainya ya sudah nggak usah bahas seandainya, bisa nggak boleh. Ya. Tapi sesuatu yang haram boleh dimakan. Tapi haram. Antum nggak ada makanan apapun, buru-buru nasi, daun pun nggak ada. Kan kalau nggak ada nasi kan bisa tepuk pisang gitu ya, bisa dedaunan dirontokin, dimakan. Nggak ada apa-apa, adanya babi sama tikus. Kalau antum nggak konsumsi, antum mati. Boleh? Boleh. Tetapi sekedar untuk bertahan hidup. Bukan, wah boleh, wah enak ternyata babi. Wah itu nggak boleh. Fi ghairi mahmasoh. Jadi kata di dalam Al-Quran disebutkan tanpa berkeinginan. Jadi artinya sebatas untuk menyelamatkan. Sudah tercukupi sudah. Wah enak ya, coba tambah kecap. Nah, nggak boleh. Asal yang terakhir. Tapi mutahhir. Keringanan pengubahan. Kata hirinat bisalah fil khawf. Seperti mengubah di dalam sholat, di dalam sholat khauf, ketakutan. Sholat dalam khauf, sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan perang bagaimana? Kan nggak semestinya tuh. Tapi mutahirin keringanan pengubahan. Kata hiri nazmi sholat. Seperti pengubahan aturan sholat. Fil khauf dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut ya dalam keadaan perang biasanya. Gimana sholat dalam keadaan perang gimana? Gimana? Gantian. Jadi gini. Karena dalam Al-Maidah ada wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Jadi tadi dibaca dalam surat Al-Maidah kalau kita ingin tahu Nabi menjadi prajuritnya pasukannya menjadi dua. Yang satu prajurit sholat bersama Nabi, yang satunya lagi berjaga-jaga. Kalau ada musuh datang kan sudah ada antisipasi. Nah, prajurit yang pertama, pasukan pertama sholat bersama Nabi, Allahu Akbar, ya tidak sujud. Ketika sudah sujud, Nabi kan berdiri, masuk rakaat kedua. Ini pergi, menggantikan teman-temannya yang berjaga. Nah, tadi teman-teman yang berjaga gantian sholat bersama Nabi. Terus yang tadi pergi bagaimana? Yang masih sendiri-sendiri.
Di tempat yang sendiri-sendiri. Kurang berapa rakaat? 1 rakaat. Nah, yang di belakang Nabi sekarang rakaat berapa? 2. Yang baru masuk rakaat berapa? 1. Maka Nabi duduk, nunggu mereka sampai duduk, salamnya bareng. Jelas? Nah, ini aturan semacam ini kan aturan sholat yang nggak lumrah terjadi setiap hari. Tapi semacam itu boleh. Jadi berubah dari aturan yang semestinya. Namanya takhfif tahyir. Ada berapa? Jadi takhfif syariat ada berapa? 7. Tutup bukunya semuanya. Diuji. Tutup bukunya semuanya. Mas Tony yang pertama. Takhfif apa? Yang pertama takhfif apa? Yang pertama takhfif apa? Isqat. Takhfif keringanan menggugurkan. Yang kedua tankis. Keringanan sifatnya pengurangan. Yang ketiga yang ketiga ibdal. Yang keempat tamam. Pas banget bahasanya, pas banget bahasanya. Tamam. Masya Allah, tamam. Jadi antum dari kemarin-kemarin nggak makan pecel, terus hari ini pecel, ya Allah, tamam. Pas banget gitu ya, pengen pecel, tamam. Jadi antum merasa pas, Mas Tamam. Aduh, pengen mobil, ada mobil, tamam. Pengen rumah, ada rumah, tamam. Pas banget gitu. Pengen nikah, sudah siap istri, tamam. Pengen baju, ada duit, ya Allah, pas ada duit, tamam. Wah, Pak, nama antum itu bagus, tamam, pas banget. Jadi ketika kita membantu Syekh mendatangkan apa gitu ya, dan cocok banget dengan Syekh, Masya Allah, tamam, pakai begini-begini, tamam. Mas Tamam. Takdim, akhir, rukhsah. Satu lagi, tahyir. Takhfif tahyir. Nah, selesai. Sampai sini dulu ada yang mau disampaikan? Yang di sini ya silakan Ustaz Tuan. Yang di rumah juga boleh. Mau tanya apa? Wisata itu juga termasuk sama. Ya, asal bukan maksiat. Selama antum safar dan bukan untuk maksiat, termasuk wisata kan bukan untuk maksiat. Boleh untuk jamaah dan qashar boleh. Mungkin sehari. Hah? Mungkin sehari. Mungkin sehari kemana? Nginep. Wisatanya ini. Iya nginep. Selama nginep dia dihukumi besarnya boleh dia mengqashar. Cuma kan kalau antum ditanya yang baik itu jamak qashar apa qashar saja? Yang antum safar. Yang baik itu jamak qashar apa qashar saja? Yang utama dirinci. Kalau antum masih sayur perjalanan, nah itu jamak qashar. Tapi kalau sudah sampai di tempat, qashar saja. Karena hukum asal itu sholat dikerjakan di dalam waktunya. Ketika sudah sampai alamat, sudah gak ada masyakoh, maka kerjakan sholat di dalam waktunya. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2. Tapi kalau datang ke masjid mengikuti orang mukim, jangan ikut sholatnya orang mukim. Dan kalau antum sama-sama musafir, yuk kita sholat. Zuhur berapa rakaat? 2. Nanti asar 2. Ya, contoh yang real, contoh yang real. Kita 10 hari di villa
Berapa orang? Ada 100 orang. Dari Aceh sama Irian Jaya, 100 orang. Pertemuan itu 4 bulan sekali gitu ya. Dulu kita ikut tahlil Jumat dengan masyayikh dari Madinah. 4 bulan sekali. Ada Syekh Khalid Al-Busyeki, Syekh Ahmad Al-Khalili, dan yang lain-lainnya. Termasuk Syekh Dr. Ahmad Al-Qadi. Nah, itu villa, nggak ada siapa-siapa. Villa, di tengahnya ada masjid, nggak ada siapa-siapa. Jadi 100 orang itu cuma kita tok. Nggak ada orang kampung. Yang kita lakukan apa? Zuhur adzan, sudah datang ke masjid. Sholat 2 rakaat. Pulang ke villa masing-masing, aktivitas apa. Nanti asar datang ke masjid. Sholat 2 rakaat. Soalnya imam itu ya kita sendiri, sama-sama musafir. Jadi kalau sudah sampai tempat, yang utama adalah qashar saja. Adapun kalau sair masih dalam perjalanan, jamak dan qashar. Itu yang utama. Itu yang dimaksud salib ya. Atau mau nanya apa lagi? Enggak kan Nanya apa enggak? bisa sampai di sana itu nuhurnya ikut jamaah, tapi terus asalnya ikut asal. Oh iya. Pas di sana lagi langsung sholat zuhur ya. Nanti ikut sholat zuhur. Kan imamnya mukim, bukan imam musafir. Berarti kita ikut berapa rakaat? Ya 4 dong, sebagaimana sholatnya orang mukim. Sholatnya orang musafir ketika berjamaah dengan orang mukim, maka sholatnya ngikuti rakaatnya mukim, gitu. Zuhur 4 rakaat ikut 4 rakaat. Misalnya imamnya sudah 2 rakaat kita baru datang. Kan imam salam, kita baru 2 rakaat. Apa kita satu sudah 2 rakaat kita salam? Ya nggak boleh. Jadi rakaatnya tetap rakaat mukim. Ya kita bangun nambah 2 rakaat lagi. Karena kita bermakmum dengan mukim, maka rakaatnya rakaat mukim. Gitu. Kemudian ternyata kita mau asar ya, kita berdiri dengan rombongan kita atau sendirian misalnya sholat asar berapa rakaat? 2. Karena tidak terkait dengan orang mukim. Oke? Siapa tadi? Mas Jati dulu. Mas Fadal. Kenapa nggak izin dari tadi? Ya izin dari tadi biar gak tertunda ya. Nah, Fadal. Kalau di pom bensin itu sama-sama musafir, ditanya niat untuk asal, tapi ternyata dia melakukan pangkat dulu, Siapa dia? bukan rombongan, jadi orang lain. Bukan orang lain, berarti orang mukim dong. Sama di pom Tapi bensin itu bensin sama-sama musafir. Iya. Gimana kamu musafir? Kan nggak semua di pom bensin musafir. Jangan-jangan dia bukan musafir. Jangan-jangan dia bukan musafir. Jadi makanya yang penting antum niat jadi makmum itu aja. Kalau dia 4 ya 4, kalau 2 ya 2 gitu. Kalau kita makmum, kita nggak tahu itu makmum imamnya musafir apa mukim. Bisa jadi dia mukim berarti sempurna 4 rakaat. Terus jadi dia musafir di qashar itu. Sudah kita tidak meniatkan 4 atau 2 tidak. Yang penting Allahu Akbar, niatnya bermakmum berserta 4, yang 4 2 ya 2. Nah, ada lagi. Ini tadi kalau misalnya ada kelas langsung izin aja ya. Jadi nggak tertunda gabung dengan kelas di kampusnya ya. tujuan bukan untuk bermaksiat itu. Ya, bukan untuk bermaksiat. Iya, syaratnya bukan untuk bermaksiat. Yang dimaksud bukan untuk bermaksiat itu tujuannya atau nggak boleh? Bukan. Tujuan safarnya bukan untuk maksiat. Adapun ternyata di tengah jalan dia bermaksiat, lihat wanita bukan orang maksiat, gitu ya. Nah, itu lain. Yang dimaksud tujuannya bukan tujuan maksiat. Misalnya tujuannya mau pacaran, nggak boleh. Jadi berangkat dari sini ke Palembang tujuannya mau pacaran, kemudian sholatnya di jamak kosong, nggak boleh. Karena ini ketentuannya untuk yang bukan tujuan maksiat. Kalau wisata nggak apa-apa. Nah, kalau perkara yang mubah maksudnya nggak apa-apa. Tujuannya mau berantem,
Ya, nggak boleh. Ada lagi sudah? Yang di rumah ada? Ada yang nanya? Akhwat, Ikhwan, ada yang nanya? Ada. Sini sudah? Sudah. Baik. Mas Andika, abis ini ada Allahumma tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.